Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syari'ati Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di hari ini penghujung bulan Rajab, tepatnya di tanggal 28, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, terutama dalam lindungan limpahan nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat ini tetap langgeng kita rasakan dan kita syukuri. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus ke tengah-tengah umat manusia menyampaikan agama yang hak, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, perkenankan kita melanjutkan pengajian kita di kesempatan yang berbahagia ini. Kita sudah sampai di ayat 24 di surat Ali Imran. Sebelumnya kita di ayat 23 pada surat yang sama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di ayat sebelumnya, ayat ke-23, kalau panjenengan masih ingat, kita atau mendapatkan informasi dari Al-Quran tentang 3 gen pembangkang. Mengapa orang bisa membangkang? Mengapa orang tidak mau menerima Islam? Itu di ayat 23 sudah dijelaskan 3 di antara 5. Ya, 3 di antara 5 gen-gen pembangkang itu. Yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Jadi orang tidak menerima kebenaran itu karena memang dia tidak tahu, tidak mengerti. Ya. Walaupun kadang-kadang ada juga al-jahlul basit. Ya, sebenarnya dia sudah tahu, tetapi pengetahuannya itu keliru. Nah, itu yang dimaksud dengan al-jahlu al-basit. Tapi ada juga kejahilan atau kebodohan yang lumayan parah, namanya al-jahlu al-murakkab, ya, kebodohan kuadrat. Ya, sudah tahu kebenarannya tapi tetap membangkang. Nah, yang kedua adalah keraguan. Ragu ini disebut juga dengan syak. Ya, ini kalau diistilahkan adalah al-wukufu baina syai'aini. Jadi tidak punya pegangan, tidak punya pendirian. Dia ragu antara ke kanan atau ke kiri. Tapi orang seperti ini juga tidak bisa menerima kebenaran karena syak tadi. Jadi dia terombang-ambing antara al-haq dan al-batil. Nah, kita ini insya Allah bukan bagian dari al-jahlu, juga bukan bagian dari syak, orang yang ragu. Panjenengan semua adalah orang yang sudah yakin, sudah punya pegangan, sudah punya pendirian. Nah, berikutnya, mengapa orang itu susah menerima kebenaran?
termasuk juga susah menerima Islam itu karena mu'ridun. Ya, mu'ridun. Mu'ridun itu artinya memang menolak. Ya. Dan sebagian besar orang tidak menjadi muslim itu karena faktor yang ketiga ini. Jadi mereka memang enggan. Mereka menolak untuk menerima kebenaran itu. Mereka tetap berpaling meskipun sudah tahu. Dan meski sudah tahu tetap saja melakukan penentangan. Inilah karakter kaum Yahudi. Ya, jadi mereka ini kalau dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab suci mereka, kerasulan Nabiullah Muhammad SAW itu sudah sangat jelas. Tetapi meski begitu tetap saja mereka tidak mau beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab mengapa? Karena mereka masuk kategori menolak, ya, mu'ridun. Kemarin kita sudah menjelaskan banyak hal kenapa orang tuh bisa ragu, kenapa orang bisa berpaling atau menolak kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, datanglah ayat 24. Ini masih lanjutan ayat 23. Ayat 24 ini nanti menginformasikan kepada kita semua dua karakter atau dua gen pembangkang berikutnya. Jadi nanti ini adalah yang keempat dan yang kelima. Kita baca, monggo kalau ada mushafnya atau yang bawa handphone bisa nanti dilihat di surat Ali Imran ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahum qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Dzalika bi annahum qalu. Mengapa mereka wahum mu'ridun? Mengapa mereka menolak kebenaran, terutama kebenaran Islam? Karena mereka mengatakan lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudat. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Jadi bayangkan ini Pak. Jadi para pembangkang itu pun sadar bahwa mereka nanti akan masuk ke dalam neraka. Jadi pembangkang saja itu sadar loh Pak. Cuma nanti tingkat kesadarannya bisa kita cek. Ya. Nah, ada orang yang ragu juga. Neraka itu benar-benar ada apa tidak? Jangan-jangan memang tidak ada. Jangan-jangan surga dan neraka itu hanyalah bualan para penjual agama. Wah lah kalau begini berarti lebih parah daripada gen pembangkang. Kalau pembangkang itu mereka masih percaya, oh nanti kami tetap akan disiksa. Cuma mereka anggapannya disiksa itu illa ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka diperdayakan dalam agama mereka sendiri oleh sebab mereka mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada. Agama Bapak Ibu itu sumbernya dari Tuhan. Sekali lagi, agama itu sumbernya dari Tuhan. Dalam konteks agama Islam, sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu diutuslah para nabi untuk menyampaikan agama itu dengan membawa kitab suci. Jadi hukum-hukum pokok dalam agama itu ditentukan hanya oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, kita manusia ini, umat agama nanti ini hanya
menafsirkan saja, tapi tidak merubah yang pokok. Ya. Jadi sekali lagi posisi kita ini sebagai umat beragama itu hanya menafsirkan, memahami, tetapi yang pokok itu tidak berubah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam ayat 24 ini klaim pembangkang yang ditampilkan oleh Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita semua, bagi umat manusia secara umum adalah klaim Yahudi bahwa mereka adalah bangsa yang diutamakan. Nah, ini penyakit, Pak. Jadi kalau ada klaim lebih mulia dibandingkan yang lain, ini nanti menjadi penyakit. Karena akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Pengutamaan tersebut termasuk mencakup waktu di mana mereka nanti akan disiksa. Bahwa mereka benar akan masuk ke dalam neraka, tetapi waktunya hanya sebentar saja. Berapa hari? 40 hari. Dari mana angka 40 hari itu? Itu diambil dari hari atau jumlah hari di mana Nabi Musa alaihissalam pernah menitipkan bangsa Israel kepada saudaranya Harun alaihissalam untuk bermunajat kepada Allah di Jabal Tur. Lamanya adalah 40 hari. Jadi mereka itu berdosa hanya 40 hari itu, Pak. Maka nanti yang diikop, yang disiksa ya hanya 40 hari itu. Nah, ini tentu klaim yang tidak berdasar, baik secara tekstual keagamaan maupun rasional. Sebab kita semua umat manusia kedudukannya sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kamu sekalian hanyalah tingkat kedekatan dan tingkat ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, maka anggapan mereka tersebut di dalam ayat ini diungkapkan oleh Al-Quran, makanu yaftarun. Itu adalah ya teologi, ajaran, keyakinan, klaim yang dibuat-buat oleh mereka sendiri. Nah, kira-kira begitu. Bapak Ibu yang berbahagia, maka dari sini kemudian kita bertemu dengan sifat-sifat yang dikategorikan sebagai gen pembangkang itu. Pertama, apa tadi? Berpaling karena al-jahlu, kebodohan. Yang kedua, membangkang karena terlalu lama dalam posisi syak, ragu terus, tidak ada yakinnya. Jadi ragu saja. Orang yang ragu biasanya tidak punya pendirian, tidak punya pegangan dan tidak bisa memilih. Yang ketiga, berpaling karena memang menolak. Nah, mereka yang berpaling dan menolak kebenaran meski mereka sudah mengetahui kebenaran tersebut. Nah, semua kategori ini telah dijelaskan di ayat sebelumnya, ayat 23. Yang puncaknya itu Quran menyebut wahum mu'ridun. Mereka adalah orang-orang yang membangkang. Nah, sekarang kita masuk yang keempat. Ya. Yang keempat itu adalah klaim. Apa tadi? Klaim diistimewakan daripada manusia-manusia yang lain. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Jadi sekali lagi ini penyakit. Seseorang, Pak, kalau merasa punya backingan yang kuat, punya orang-orang terdekat yang bisa menentukan hukum, menentukan kebijakan, biasanya mereka agak apa tuh istilahnya ya. Jadi berani berbuat seenaknya. Kenapa? Ada yang dijadikan sebagai tameng. Mengapa harus ada klaim seperti ini? Karena untuk memadamkan ghirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam secara umum
bahwa meski Yahudi berbuat sesuka hati, hukuman mereka itu hanya sebentar. Jadi ini untuk menggembosi kaum muslimin dalam istilah yang sekarang. Kalau Yahudi itu bisa berbuat seenaknya, semaunya saja. Kenapa? Karena kalaupun mereka dihukum, hukumannya ringan. Tidak seperti kamu wahai kaum muslimin. Kalau Anda itu berdosa, siksanya berat. Jadi ini adalah celah bagi mereka Pak untuk menurunkan semangat juang kaum muslimin. Hei kaum muslimin, bandingkan kami kalau bersalah, berdosa, bermaksiat, zalim sekalipun, siksaannya hanya sebentar. Tapi kalau Anda berzina, apalagi ya, mencuri, berbuat aniaya, korupsi, ya nanti hukumanmu sangat lama. Ya bahkan kalau kamu mengaku muslim tetapi musyrik, ya itu nanti menjadi khalidina fiha abada. Wah, menjadilah orang-orang yang imannya tidak kokoh goyah. Iya ya, menjadi seorang muslim ini sudahlah berat, kalau salah hukumannya juga berat. Nah, mending kita tidak menjadi seorang muslim. Nah, ini bagian dari racun pemikiran-pemikiran yang dapat menggoyahkan iman kaum muslimin. Mereka tidak sadar dan mereka tidak tahu bahwa Islam, muslim, beriman itu menjadi kunci pokok untuk mendapatkan kebahagiaan ukhrawi. Nah, di sisi lain, klaim sebagai umat yang diutamakan ini juga sebenarnya lahir karena adanya keinginan untuk berebut pengaruh atau kendali atas orang atau kelompok yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita juga harus menyadari bahwa kehadiran Islam ini ya sedikit banyak diakui atau tidak, memang dua komunitas umat agama sebelumnya, bukan agamanya loh Pak, umatnya. Kalau agamanya jelas ya bahwa nanti akan ada nabi terakhir membawa ajaran yang universal, namanya Ahmad. Jadi jelas sekali agama mereka mengakui ada nabi sesudah nabi mereka. Tetapi kan umatnya tidak menerima, maka mereka merasa tersaingi, terutama sekali umat Yahudi. Jadi yang merasa sakit hati sekali, kecewa besar, nabi terakhir itu kok bukan dari kalangan Bani Israel, itu adalah umat Yahudi. Maka yang paling besar penentangannya, perlawanannya terhadap Islam dan kaum muslimin itu adalah bangsa Yahudi. Alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, kalau kita di masa sekarang ini, klaim seperti itu berganti dengan klaim superioritas. Menjadi merasa paling power, merasa paling dikdaya. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Mereka membangun opini publik bahwa mereka adalah ras yang paling terkuat, menguasai lebih dari separuh finansial uang yang ada di bumi ini. Kekayaannya tidak terbatas. Itu semua bagian dari klaim. Pengaruhnya paling besar. Dan ter yang lain lah. Pokoknya ter dan ter. Semua itu untuk apa? Ya untuk saling merebut pengaruh. Bapak Ibu rahimakumullah, kita juga menyadari bahwa sebetulnya bukan hanya para pembangkang ini saja yang merebut pengaruh. Orang beriman dengan keimanannya itu juga sesungguhnya
menancapkan pengaruhnya ke dalam hati setiap umat manusia. Bedanya di mana? Kalau pembangkang ini ingin merebut pengaruh, itu tujuannya untuk menjatuhkan dan menindas golongan, kelompok, bangsa yang lain. Tapi kalau umat Islam menggunakan pengaruhnya bukan untuk menindas, bukan untuk menguasai, tetapi justru untuk memakmurkan kehidupan di bumi. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lihat faktanya. Bagaimana Islam, kalau di Timur Tengah ya tidak usahlah kita cerita ya. Ya bagaimana kita semua sudah paham, bangsa yang ummi. Tahu ya bangsa ummi ya, bangsa yang tidak punya kitab suci. Dari sisi teologi mereka ini tidak dihitung. Dari sisi politik mereka ini tidak dilirik. Jazirah Arab itu negeri yang tandus, penduduknya ya kalau bahasa kita sekarang itu desa ya, tidak punya kota. Hidupnya mereka hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kok tiba-tiba bisa mendirikan dua daulah. Daulah Umayyah dan daulah Abbasiyah. Dari pengaruh apa itu? Pengaruh agama Islam. Nah sekarang kita lihat bagaimana Islam juga membangun negeri-negeri yang lain. Misalnya di tanah Hindustan. Dulu di Hindustan itu kalau saya menghitung pada angka, ya kira-kira Islam menjadi agama penentu di India itu, di anak benua itu selama 6,5 abad. Ya, selama 6,5 abad. Mulai dari abad ke-13 sampai pertengahan abad 19. Jadi agak lama. Tetapi di antara dinasti yang memerintah India yang paling terkenal itu adalah dinasti Mughal. Dinasti Mughal ini memerintah India itu selama 4 abad. Kalau kita bicara India Pak, India masa lalu itu sekarang adalah India, Pakistan dan Afghanistan. Itu sampai 4 abad. Pada kurun masa itulah seluruh negeri Hindustan berada di bawah kekuasaan Islam. Bukan semuanya Muslim. Bedakan ya. Tidak semua Muslim, tetapi mereka di bawah pengaturan agama kepemimpinan Islam. Jadi kira-kira begitu Pak, bisa dibedakan. Jadi 4 abad itu di bawah kepemimpinan penguasa-penguasa Muslim. Ya. Mula-mula dinasti Mughal ini kalau kita baca sejarahnya ya, didirikan oleh seorang raja yang namanya Zaharuddin Muhammad Babur. Babur itu kira-kira nama asli India ya Pak ya. Tapi kalau Muhammad itu adalah apa itu istilahnya ya? Itu adalah nama yang diambil dari nama-nama Arab. Kalau Zaharuddin itu juga sebetulnya aslinya ya bahasa Arab, Zahara, Zahir. Jadi orang yang terkenal. Jadi Zaharuddin berarti orang yang terkenal karena agamanya. Muhammad kita tahu Babur. Nah ini mungkin nama yang identik dengan nama-nama negeri Hindustan. Bukan Hindustan ya Pak, Hindustan. Nah puncaknya itu berada di bawah kepemimpinan Jalaluddin Akbar. Sekian tahun yang lalu saya melihat ini Pak filmnya ya. Apa itu nama filmnya ya? Ya tapi kan film itu ya tetap film. Ya tetap seperti sinetron Pak. Tapi sinetron itu muncul karena membaca kebesaran dinasti Mughal. Kira-kira begitu.
Tapi jangan dikira bahwa apa yang terjadi di dinasti Mughal itu sama persis yang ada di film itu, yaitu hanya film. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pada masa kepemimpinan dinasti Mughal ini, nah jadi Hindustan ini atau dinasti Mughal ya, itu sebagai kepemimpinan yang banyak berkembang terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Mereka membangun perpustakaan yang sangat besar. Bangunannya yang hari ini masih ada ya banyak. Ya, orang India pasti mengenal ada yang disebut dengan Istana Agra. Orang India juga pasti mengenal ada bangunan Taj Mahal. Ada Benteng Merah. Benteng Merah itu benteng tetapi dibuat seperti istana. Jadi indah sekali. Di tengah-tengah benteng itu ada masjid, namanya masjid apa ya? Masjid, orang India nyebutnya Masjid Moti. Ya, nama lainnya adalah Masjid Mutiara. Karena memang bangunannya, arsitekturnya sangat indah. Nah, termasuk juga masjid-masjid atau bangunan-bangunan yang lain. Dalam bidang ekonomi ya sama lah saya kira ya, Mughal juga menjadi dinasti yang membesarkan kegiatan ekonomi yaitu ekspor dan impor dunia kala itu. Barulah pada abad ke-18 itu ya, abad ke-18 Islam di India itu mulai surut dan semakin surut oleh karena gara-gara penjajahan Inggris. Ya, jadi Inggris ini Pak dalam sejarahnya itu memang banyak menjadi biang keladi kemunduran dinasti-dinasti Islam. Ya, dan sepertinya orang Inggris sendiri ya mengakui itu karena dulu kedikdayaan dunia itu ada di tangan Inggris. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, nah sehingga besarnya dinasti Mughal ini dia dianggap sebagai dinasti yang meneruskan kejayaan Daulah Abbasiyah yang berkuasa dari tahun abad ke-8 sampai abad ke-12. Kalau di Afrika bagaimana? Berawal dari Amr bin As, sahabat besar Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Amr bin As ini sampai hari ini Islam tetap berkembang di Afrika. Kalau kita lihat Pak jumlah penduduknya yang muslim itu ya kalau totalnya kan sekitar 900-an juta ya, hampir 1 M di mana di Afrika itu. Yang muslim ya dengan berbagai tingkat keislamannya Pak. Yang miskin ya ada, yang ya begitulah nasib saudara-saudara kita muslim di Afrika. Tapi kalau jumlahnya itu di angka 500-an juta. Panjenengan tahu Pak angka 500 juta itu? Itu angka yang setara dengan jumlah umat Buddha di seluruh dunia saat ini. Jadi umat Buddha itu setara dengan jumlah umat Islam yang ada di Afrika. Islam di Afrika pernah jaya selama 4 abad. Dari abad 11 sampai 14. Rajanya yang paling terkenal siapa? Ya konon di antara raja yang terkenal di Afrika itu ada namanya Raja Mansa. Yang ketika berhaji ke Mekah, dia menghajikan rakyatnya sekaligus pengawalnya itu sebanyak 60.000 pegawai. Masing-masing pegawai konon membawa 3 kilogram emas. Itu berapa itu Pak? Kalau dikalikan itu totalnya kira-kira angka kasarnya adalah 180 juta kilogram emas. Kilo loh Pak, bukan gram, kilogram. Nah, ketika dia melewati Mesir, ya tentu kan tidak langsung ke Mekah. Tentu negeri di mana dia lewat pasti singgah untuk istirahat. Begitu dia lewat di Mesir, mata uang Mesir langsung anjlok. Kenapa? Karena saat itu di Mesir, Raja Mansa itu membagi-bagikan emas. Uang itu Pak, kalau banyak sekali akibatnya apa? Kalau banyak sekali akibatnya apa Pak? Uang menjadi tidak
bernilai. Barang-barang menjadi mahal. Ya, jadi itu tidak baiknya Pak kalau uang itu terlalu banyak sekali. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu di Afrika. Sebenarnya banyak Pak kesultanan-kesultanan lain, dinasti-dinasti lain, tapi itu yang paling banyak diungkit oleh sejarah. Di mana? Di Cina juga pernah, ya bukan dinasti tapi umat Islam di sana mendominasi di waktu itu. Belum lagi kalau kita lihat di pertemuan benua Asia dan Eropa. Ada satu kesultanan yang juga besar dan ini kesultanan terakhir umat Islam, yaitu Kesultanan Ottoman. Nah, ini agak lama ini, sekitar 7 abad. Mulai dari abad 13 sampai awal atau pertengahan abad ke-20 karena mulai runtuh di 1923. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, itulah bukti bahwa orang-orang beriman sekalipun pasti ingin memberi pengaruh. Tapi pengaruhnya itu pengaruh yang baik. Tidak untuk mendominasi, tidak untuk menindas, tidak untuk mengeksploitasi. Tetapi di mana Islam itu datang, Islam tumbuh bersama dengan umatnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, kita sebetulnya kaum muslimin Indonesia ini sedang ditunggu-tunggu ini Pak. Ya, kapan ya umat Islam Indonesia ini menjadi kiblat. Ya, mungkin bentuknya tidak lagi seperti kesultanan, tidak lagi seperti daulah. Kita sudah menjadi negara modern. Tapi kapan kira-kira umat Islam Indonesia itu menjadi kiblat, menjadi tolak ukur umat Islam di dunia, di belahan, di negara yang lain. Kalau sekarang kan nampaknya belum ya Pak ya. Ya belum ya, karena kita masih ya proses lah. Ya, agar kita optimis jawabnya proses. Begitu ya. Kita jangan pesimis. Bilang saja proses. Pada waktunya nanti kita akan menjadi bangsa yang menjadi tolak ukur. Karena setiap masa kan begitu Pak. Ada masa kemunduran, ada masa kejayaan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Arab sudah, Afrika sudah, India sudah, Eropa Asia sudah, tinggallah Asia Tenggara. Jadi memang kalau kita bicara dalam peta dakwah dunia, negara-negara besar seperti Rusia, Cina, India, Amerika, ini adalah lahan dakwah yang potensial. Ya, kita harus masuk, umat Islam harus masuk, berdakwah di sana. Karena sekali mereka menerima Islam, bayangkan loh Pak, India dan Cina itu 1 M. Ya, masing-masing 1 M lebih. Kalau Cina jelas di atas 1 M. Nah, kalau Rusia itu adalah negara dengan daratan terluas. Penduduknya sedikit, tapi wilayahnya luas. Nah, kalau sampai Rusia ini menjadi didominasi oleh Muslim, ini bagian dari perkembangan dakwah yang luar biasa. Asia Tenggara juga luas Pak. Indonesia juga luas. Nah, insya Allah kita tetap optimis. Persoalan kapan itu urusan lain. Yang jelas kita tetap optimis. Terakhir, ya proses. Yang terakhir, gen pembangkang yang kelima itu adalah wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka ini suka mengarang-arang cerita. Bahasa lainnya suka mengarang-arang sejarah. Kalau kita kontekstualkan ke masa kita ya, Indonesia ini konon dijajah selama berapa Pak? Nah, panjenengan juga rupanya terhipnotis 350 tahun. Dari mana itu angkanya Pak kok 350 tahun? Kita merdekakan 1945. Artinya kalau kita ingin menghitung 1945 itu
350 tahun ke belakang itu jatuhnya di tahun berapa ya? 350 ke belakang. Sekitar 1600-an. 1605 kira-kira ya. Ya. Dan orang Belanda datang pertama kali di Indonesia itu 1596. Baru pertama datang loh Pak, kan tidak langsung menjajah. 3 tahun kemudian baru berdiri VOC. VOC itu Persekutuan Dagang 1602 Masehi. Nah, bubarnya itu tahun 1799. 200 tahun lah. VOC mendominasi perdagangan ekonomi di Indonesia atau di Nusantara. Dalam kurun waktu 200 tahun tersebut, apa kita benar-benar dijajah? Nah, ini perlu diteliti juga Pak, 200 tahun itu. 200 tahun itu hanya dominasi perdagangan VOC, bahwa ada konflik ya, tapi tidak benar-benar dijajah. Barulah setelah 1800-an sampai 1870-an strategi Belanda berubah. Setelah VOC, dagang tadi ini bubar, lalu kemudian Belanda merubah strateginya dari dominasi dagang menjadi sistem politik. Nah, ini barulah masuk fase yang baru, penjajahan politik. Nah, kalau menghitungnya antara kejatuhan VOC 1799 hingga munculnya perang Aceh tahun 1873, berarti penjajahan itu kan tidak sampai 350 tahun, Pak. Hanya sekitar 70-an tahun. Ya, hanya sekitar 70 tahun. Jadi Indonesia benar-benar dijajah, kisaran di angka itulah. Bisa kurang sedikit, bisa lebih sedikit, tapi tidak sampai 350 tahun. Bahkan di masa itu, di masa 70 tahun itu, banyak sekali Pak muncul perlawanan. Ingat, 73 kesultanan yang pernah ada di Nusantara ini, itu tidak tinggal diam loh Pak. Semua mereka ini mengangkat senjata melawan kehadiran penjajah. Kita ambil yang besar-besar. Ada perang Pattimura. Sudah isya Pak? Oh belum. Ada perang Pattimura Pak, 1817. Ada perang Padri, 1821 sampai 1837. Panjang waktunya itu. Ada perang Jawa. Perang Jawa itu 5 tahun. Perang Diponegoro. Tapi walaupun hanya 5 tahun, menurut catatan sejarah, ini perang yang paling banyak menguras perbendaharaan company. Perang Diponegoro itu. Cuma 5 tahun Pak. Tapi dampak yang ditimbulkan dari sisi ekonomi penjajah Belanda itu sangat luar biasa. Ada juga perang Banjarmasin. 1859 sampai 63, 4 tahun. Ada perang Bali bahkan. Ya, perang Puputan ya Pak ya. Perang Bali itu. Nah, sudah isya. Baiklah, intinya panjenengan semua sudah menangkap. Insyaallah seperti itulah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah hidayah sehingga kita bisa istiqomah menjadi seorang muslim yang baik, bahagia, selamat di dunia dan akhirat insyaallah. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.